Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita berada di bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan kebaikan, yang dimana di dalamnya kita diwajibkan oleh Allah untuk berpuasa. Di bulan Ramadan kita dididik untuk bersabar untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala, yaitu seperti kita berpuasa ini berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman, maksudnya dia yakin inilah perintah Allah, wahtisaban, dan dia mencari pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Ditambah lagi sabda Nabi SAW yang lainnya yang mirip, "Man qama ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang menghidupkan malam di bulan Ramadan seperti salat tarawih atau dengan baca Quran dengan iman, berdasarkannya dia yakin ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala, syariat dari Allah Subhanahu wa taala, wahtisaban, dan dalam rangka mencari pahala, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Dan juga kita dididik untuk bersabar untuk meninggalkan kemaksiatan. Karena kita ketika berpuasa ditekankan untuk meninggalkan perkara maksiat, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi tentang bahwasanya pahala puasa itu sangatlah besar, tak terhitung bagaimana lipat gandanya, tak terbatas. Kemudian Allah berkata, "Yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli," yang dia meninggalkan syahwatnya dan dia tinggalkan makan dan minumnya karenaku. Dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yada' qaula az-zur wal 'amal bihi, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dan perbuatan yang haram ketika dia berpuasa, maka Allah tidak membutuhkan dari perbuatan dia berupa meninggalkan makan dan minumnya, sehingga dia cuma dapat lapar dan haus saja, tidak dapat pahalanya, dikarenakan masih bermaksiat ketika berpuasa. Kemudian sabar dalam menghadapi musibah seperti dahaga, lapar yang kita rasakan ketika berpuasa. Maka di bulan Ramadan ini kesabaran kita benar-benar ditempa. Dan kesabaran dalam Islam memiliki kedudukan yang besar. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, "As-sabru minal iman bimanzilatir ra'si minal jasad." Sabar itu bagi iman bagaikan kepala bagi jasad. Sebagaimana badan kita tak akan hidup tanpa kepala, maka demikian pula iman tak akan bisa terjaga tanpa sabar. Dan demikianlah sifat orang beriman. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra syakara fakana khairan lah, wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lahu." Sungguh menakjubkan keadaan orang beriman. Sesungguhnya segala urusannya, segala keadaannya dalam kebaikan. Hal tersebut tidak terdapat kecuali pada seorang mukmin, yaitu ketika dia diberikan kebahagiaan oleh Allah, dia bersyukur kepada Allah, dan itu baik baginya. Dan ketika dia ditimpa musibah, dia bersabar, dan itu baik baginya. Dan dengan sabarlah orang itu dapat masuk surga. Nabi SAW bersabda, "Huffatil jannatu bil makarih, wa huffatin naru bis syahawat." Surga itu diliputi dengan hal-hal yang tidak disukai oleh jiwa, dan neraka diliputi oleh
hal-hal yang disenangi oleh jiwa, sehingga kita harus bersabar dalam menempuh jalan ke surga dan menahan diri dari jalan menuju ke neraka dengan kesabaran. Jangankan kita kaum muslimin, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja diperintahkan untuk bersabar seperti ulul azmi minar rusul. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasbir kama sabar ulul azmi minar rusul." Bersabarlah engkau wahai Muhammad di atas jalan kebenaran ini sebagaimana ulul azmi, yaitu rasul yang ulul azmi seperti Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan Nabi Isa alaihissalam, sebagaimana mereka bersabar. Dan inilah kaum muslimin yang diucapkan oleh malaikat kepada penghuni surga, "Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar." Keselamatan bagi kalian disebabkan kesabaran kalian. Sungguh ini adalah tempat akhir yang terbaik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang balasan orang-orang yang bersabar, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya orang-orang yang bersabar akan diberikan pahala tanpa batas. Dan dengan bersabar seorang itu akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a innallaha bima ya'maluna muhit." Jika engkau bersabar dan bertakwa, niscaya tipu daya mereka sedikit pun tidak akan memberikan bahaya kepadamu. Sesungguhnya Allah mengetahui apa saja yang mereka kerjakan. Dan juga sebagaimana hadis qudsi yang telah kita sampaikan tadi tentang bahwasanya puasa itu Allah akan berikan balasan tanpa batas, tidak seperti amalan-amalan yang lainnya yang dilipat gandakan maksimal 700 kali lipat. Maka ini betapa besar buah dari amalan berupa kesabaran. Dan inilah yang kita dapatkan di bulan Ramadan, pendidikan yang luar biasa. Di antaranya dididik untuk menjadi hamba yang bersabar. Bersabar ketika berpuasa, bersabar ketika sholat tarawih, bersabar dalam membaca Al-Quran, bersabar di atas ketaatan, dalam meninggalkan kemaksiatan, dan juga dalam menghadapi ujian hidup, di antaranya berupa haus dan lapar. Ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Fasbir inna wa'dallahi haqq wala yastakhifannal ladina la yuqinun wala yastakhifannakal ladina la yuqinun." Dan bersabarlah engkau, sungguh janji Allah itu benar, dan sekali-kali janganlah orang-orang yang rusak imannya membuat engkau lemah di atas kebenaran. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka mudah-mudahan dengan bulan Ramadan ini kesabaran kita semakin kuat kualitasnya, semakin meningkat. Tidak lagi kita berpikir bahwasanya sabar itu ada batasnya, tapi tidak ada batasnya. Membuat kita mudah-mudahan menjadi terus bersabar di atas keimanan dan ketakwaan sampai ajal menjemput kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba Allah yang bersabar dalam mentaatinya, dalam menjauhi segala macam kemaksiatan, dan bersabar dalam menghadapi ujian dan cobaan dalam kehidupan kita di dunia ini.